Poin yang kedua, Bursa Efek Indonesia. Ya, betul. Bursa Efek Indonesia. Ini adalah satu-satunya tempat sah, legal, dan resmi yang bisa memperjualbelikan surat berharga yang bernama saham, khususnya untuk saham perusahaan terbuka atau perusahaan TBK. Apakah ada pihak lain yang boleh memperjualbelikan? Tidak boleh. Semuanya itu hanya perantara. Jadi misalnya Anda membeli lewat sekuritas A, B, C, D. Sekuritas ini perantaranya. Tetapi transaksi utamanya harus melalui otoritas resmi di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia. Di mana di situ saham yang diperdagangkan, yang boleh diperdagangkan dan yang tidak itu sudah tercatat. Terus jam perdagangnya kapan tercatat, berapakah harga yang tertera juga tercatat, harga beli berapa, harga jual berapa, semuanya tercatat secara transparan. Jadi ketika ada seseorang menawarkan Anda untuk berinvestasi saham, tetapi dia bilang under table atau di bawah tangan, terus tidak melalui mekanisme bursa, tidak melalui Bursa Efek Indonesia, tapi melalui ABCD caranya, kendaraannya macam-macam, hati-hati ketipu ya. Karena banyak sekali di luar sana penipuan-penipuan tentang saham. Ternyata transaksi yang dilakukan itu tidak langsung di bursa, tetapi melewati pribadi-pribadi orang-orang tertentu. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika sebuah transaksi saham tidak melewati mekanisme resmi, tidak melewati Bursa Efek Indonesia, maka layak dipertanyakan keabsahan transaksinya. Kalau di sekuritas itu sah, karena sekuritas pun transaksinya lewat Bursa Efek Indonesia. Jadi dia hanya perantaranya aja. Ini juga harus diwaspadai bahwa tidak semua orang boleh memperjualbelikan saham. Hanya orang-orang yang memiliki lisensi saja yang boleh memperjualbelikan saham di sekuritas. Tanpa sebuah lisensi, ini sangat bahaya. Karena orang nggak ngerti saham itu apa. Mereka cuma FOMO, ikut-ikutan ya. Bahaya. Jadi hanya orang-orang yang sudah memiliki izin resmi, yaitu broker, sekuritas ini yang boleh melakukan transaksi di bursa. Kalau ada orang-orang tertentu tanpa izin resmi, bisa melakukan transaksi di bursa, tanpa melalui sekuritas, tanpa melalui perantara yang resmi, ini buat saya indikasi penipuan nomor 1 ya. Jadi hati-hati, apalagi transfernya bukan di rekening sekuritas, transfernya di rekening atas nama pribadi. Sangat rawan untuk penyelewengan dan banyak sekali terjadi kasusnya transaksi-transaksi saham yang mengatasnamakan ini sahamnya terbuka, ternyata PT-nya masih belum listing di bursa, masih rencana listing. Nah, ini sangat bahaya. Sehingga akhirnya si investor mengalami kerugian yang tidak sedikit.